to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian psikometri. Teman-teman, yang seperti kita ketahui bahwa psikometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran, baik pengukuran tingkah laku dari atribut psikologis. Nah, latar belakang dan tujuan psikometri. Latar belakang psikometri yaitu kebutuhan untuk mengukur aspek psikologi secara objektif atau secara fakta dan secara sistematis, penulisannya agar mudah dimengerti. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan alat ukur yang valid dan reliable, serta memfasilitasi pengambilan keputusan dalam pendidikan, klinis, dan organisasi. Kita masuk dalam atribut atau variabel psikologi. Nah, teman-teman, atribut psikologi itu dia meliputi kecerdasan, stres, motivasi, emosi, karakteristik atau sifat. Dia itu tidak bersifat tidak langsung dapat diukur. Mengapa begitu, teman-teman? Karena dia harus melewati sebuah psikotes dengan kita membuat seperti kuesioner untuk mengetahui tingkah laku atau kepribadian orang tersebut. Yang berikut karakteristik pengukuran psikologis ya. Karakteristik ini adalah perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya sehingga hasilnya dinyatakan secara kuantitatif atau itu menggunakan angka dalam penelitiannya dan hasilnya bersifat deskriptif atau dia menggambarkan apa adanya. Karakteristik pengukuran yang pertama ialah perbandingan atribut dengan alat ukur, artinya benda atau dimensi yang diukur merupakan subjek pengukuran dan objek pengukuran adalah dimensi yang diukur menggunakan alat ukur yang hanya diketahui apabila atribut yang hendak diukur sudah kita ketahui terlebih dahulu. Nah, teman-teman, alat ukur psikologi ini dia juga harus memenuhi standar, yaitu di mana dia harus bersifat objektif, teruji reliabilitas, mengevaluasi item-item psikologi yang baik atau tidak. Ya, dia harus memenuhi itu semua sehingga ketika kita mengukur kita bisa tahu bahwa itu kita menemukan hasil yang betul-betul sudah valid. Jenis variabel. Nah, teman-teman, dalam psikometri dari penelitian kuantitatif ini variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel manifest dan variabel laten. Nah, variabel laten itu dia itu tidak dapat diukur secara langsung, tetapi melalui indikator. Contoh umum, kita mengukur kecerdasan atau kepuasan kerja motivasi. Itu kan kita mengukurnya dengan cara kita memberikan psikotes dan kita mengobservasi. Yang berikut variabel manifest yang dapat diukur atau diamati secara langsung dan digunakan untuk mempresentasikan variabel laten. Nah, secara umum atau yang biasa dibilang contoh umum itu skor tes atau jawaban kuesioner dari si atribut ini yang menjawab kuesioner yang sudah kita bagikan. Skor item pada kuesioner psikologi misalnya, saya merasa tertekan akhir-akhir ini. Data perilaku nyatanya misalnya jumlah pembelian, waktu respon, indikatornya biologis atau fisiologis. Kita masuk pada pengertian tes psikologi. Nah, teman-teman, tes psikologi itu yaitu alat ukur yang kita gunakan untuk mengamati dan menilai atribut psikologi. Kita harus memiliki standar administrasi, validitas, dan reliabilitas. Nah, teman-teman, saya berikan contoh seperti ketika kita ingin masuk perguruan tinggi atau kita ingin mengikuti CPNS dan lain sebagainya, pasti kita akan melalui sebuah tahap yang dimana tahap itu dinamakan tahap psikotes atau kita mengikuti tes kepribadian. Nah, dari situ mereka sudah mengetahui apakah kita cocok untuk di sini atau kita justru memiliki
kelebihan di bidang lain. Kita masuk pada jenis-jenis tes psikologi. Nah, berdasarkan tujuan, tes kemampuan, IQ, bakat, tes kepribadian, tes klinis. Kalau berdasarkan format, tes psikologi itu tes objektif, subjektif, proyektif. Berdasarkan penyajian, ada tes individual dan tes kelompok. Kita masuk dalam pengertian variabel. Nah, variabel adalah sesuatu yang dapat diukur dan mengalami perubahan nilai. Contoh usia, pendapatan, tingkat stres, motivasi belajar. Jadi, itu semua itu bisa kita ukur dengan melalui kuesioner atau psikotes yang sudah kita bagikan. Yang berikut variabel laten dan manifest. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa variabel laten itu tidak dapat diukur, contohnya kecemasan, dan juga yang berikut itu variabel manifest, indikator yang itu sudah terlihat dan seperti skor item pada kuesioner yang sudah dijawab oleh atribut. Nah, variabel manifest ini dia digunakan untuk mengukur variabel laten. Pengukuran variabel laten dia melalui skala yang terdiri dari beberapa item indikator yang terdiri dari analisis menggunakan teknik seperti CVA, confirmatory factor analysis. Contoh skala self-esteem terdiri dari 10 item. Skala pengukuran nominal. Pada taraf ini pengukuran ini hanya memakai nomen atau kata lainnya nama, dia tidak memiliki numerik. Nah, bilangan ini dikenakan pada serangkaian objek peristiwa sekedar sebagai tanda untuk menunjukkan identitas. Contoh, pemain sepak bola yang memiliki baju bola dan baju bolanya itu di belakangnya terdapat nomor punggung, itu dikatakan sebagai suatu identitas. Yang berikut pengukuran ordinal. Pada taraf pengukuran ini, bilangan dikenakan pada suatu objek yang memiliki nilai numerik. Bilangan ini menunjukkan kuantitas dari atribut yang sudah kita ukur. Kuantitas itu bergerak secara berkelanjutan dari suatu nilai rendah hingga menjadi suatu nilai tinggi yang tak terhingga sehingga membentuk sebuah kontinum atau bentangan. Makin besar bilangan, maka makin besar pula nilai numeriknya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, pengukuran interval. Nah, pada taraf ini, bilangan yang dikenakan pada suatu objek, dia sudah memiliki nilai numeriknya tersendiri dan memiliki satuan interval yang sama atau tetap antar bilangan. Yang keempat, pengukuran rasio. Pada taraf ini, bilangan yang dikenakan pada suatu objek memiliki kualitas informasi penuh, yaitu menunjukkan identitas, menunjukkan urutan jenjang, menunjukkan interval atau jarak sama antar nilai atau bilangan, dan menunjukkan nilai nol mutlak. Kita masuk pada teori tes klasik, merupakan bentuk yang paling sederhana dari weak truth score teori atau teori skor murni yang lemah. Teori ini dia menawarkan berbagai model tes yang lazim atau disebut weak models atau model-model tentang tes yang lemah dalam arti longgar. Teori tes klasik ini dia menjelaskan skor dengan mengajukan 3 macam konsep, yaitu skor tampak, skor murni, dan juga skor kesalahan yang diberikan A tanda jika skor tampaknya itu diberi lambang X, kalau skor murninya diberi lambang T, dan skor kesalahan diberi lambang E. Sekian dan terima kasih.